Hai, ketemu lagi di jalur hati. Omin aja biar kamu plong. Oke, bajunya masih sama dengan minggu kemarin karena ini tag-nya sama sebetulnya. Jadi no complain. Kalau kita bahas seperti saya bilang terlalu banyak pertanyaan ya kasihan lah. Kita nggak terlalu fokus juga, terlalu banyak materi yang disampaikan. Jadi ya step by step aja lah. Dan mudah-mudahan ini kan bisa juga efektif lah, meskipun sedikit. Kalau efektif kan itu bagus, daripada banyak nggak efektif percuma juga. Oke, langsung kita pertanyaan pertama. Udah diajak serius tapi kenapa kitanya nggak bisa ya? Udah diajak serius tapi kita kenapa nggak bisa? Itu permasalahan hati. Atau mungkin bisa logika juga. Mungkin kita secara psikologis belum siap. Kemudian juga ada hal yang belum kita capai, ada hal yang belum kita raih, ada hal-hal yang belum kita bisa buktikan pada keluarga kita. Itu satu. Yang kedua, mungkin juga kamu masih mempertanyakan apakah ini yang terbaik, yang tepat nggak? Dan itu wajar saja. Kalau misalnya bicara tentang jodoh, pernikahan, ingat loh, itu perjanjian seumur hidup sebetulnya. Kan banyak sekarang akhirnya pisah atau bercerai gitu kan. Kenapa? Karena memang terlalu dipaksakan, atau misalnya itu tadi karena ditanyain kapan nikah gitu kan, akhirnya dijodohkan, akhirnya mau gitu kan, kemudian juga ya udah daripada enggak. Jadi kita itu sekarang terlalu banyak hidup melakukan hal-hal yang di luar keinginan kita, hanya karena disuruh, hanya karena dipuji, hanya karena menjadi sebuah ekspektasi masyarakat, menjadi idealisnya masyarakat, hanya menjadi sebuah tradisi saja. Kemudian kita akhirnya terpaksa, dan efeknya ya kita tidak menjadi diri sendiri, akhirnya banyak yang sakit, stres atau apapun seperti itu. Jadi kalau kamu misalnya udah diajak serius tapi kenapa nggak bisa ya, itu wajar banget. Kenapa? Karena yang namanya sebuah ikatan, misalnya pernikahan, itu butuh sebuah ketulusan, komitmen. Karena nikah itu bukan mencari kecocokan, justru memahami setiap perbedaan gitu kan. Ketika misalnya menikah, bukan tentang dua insan saja, tapi dua keluarga besar. Dari ada neneknya dari pihak cowok, neneknya pihak cewek juga, semuanya banyak, itu keluarga bisa sampai puluhan atau ratusan bahkan. Jadi kamu wajar banget, dan itu berproses, jangan dipaksakan. Ketika sudah waktunya, kamu pasti bisa menentukan ini waktunya. Jadi sekarang jangan dulu lah, maksudnya jangan dipaksakan kamu melakukan sesuatu yang ini. Kemudian ya dengan gimana cara agar cepat ngambil keputusan, banyak diskusi, banyak berinteraksi dengan misalnya calon kamu yang ngajak serius, siapapun itu yang ngajak serius ke kamu banyak diskusi, banyak interaksi, kemudian juga dari situ banyak bertukar pikiran, akhirnya kamu menemukan kliknya. Karena jodoh itu katanya klik gitu. Karena ada sebuah statement yang lumayan agak ini juga, bahwa kita bisa menentukan nikah dengan siapapun. Tapi ingat, kita tidak bisa menentukan jatuh cinta dengan siapa. Jadi, kita berharap menikah dengan orang yang kita cintai kan. Jadi, ketika kita ingin nikah, ya sama orang yang kita cintai, bukan asal mau aja atau tempat pelarian aja gitu ya. Jadi sebetulnya sebuah unik. Jadi bagaimana kita sinkron antara kepala dan hati gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan membantu buat kamu. Yang selanjutnya sebenarnya nggak nyalahin teman, lebih nyalahin diri sendiri, dimana kita harus paham sama orang lain, tetapi kenapa teman kita nggak paham sama keadaan kita. Itu tadi kita bilang bahwa kita harus introspeksi diri, sebenarnya itu berlaku juga ketika kita harus memahami orang lain. Jadi kita nggak bisa nuntut orang lain, kenapa sih dia nggak introspeksi. Ya kedewasaan, kematangan, pengalaman, kemudian juga pola asuhnya, pola didik keluarganya itu sangat berbeda. Orang yang dimanja, dijamin dari kecilnya sampai dia kuliah dewasa sampai sekarang, akan berbeda dengan kita mungkin yang dari awal pun sudah didorong untuk mandiri, akan berbeda cara berpikirnya, mengambil keputusan dan sikapnya. Jadi kalau kita mau berintrospeksi, introspeksi aja udah. Kita jangan terlalu berharap
teman kita juga introspeksi, satu saja, doakan. Kalau bisa mengingatkan, ingatkan gitu. Kalau bisa bantu ya bantu. Tapi kalau misalnya membantu nggak bisa karena orangnya sensitif gitu kan, kemudian mengingatkan takutnya tersinggung, udah satu aja terakhir, doakan, pasti dia bisa gitu ya. Yang ketiga, punya keluarga utuh, impian semua anak, dan aku bangga. Tetapi di saat aku kuliah, tentu aku jauh dari orang tua. Hal ini membuatku merasa jauh dari keluarga. Dimana aku pertama kali jauh dari orang tua, rasanya sakit, kesepian, dan sendiri banget. Kamu sedang belajar untuk menata, membangun keluarga kamu sendiri. Yang kamu kemarin alami itu adalah keluarga ibu bapak kamu, sobat DHB, gitu ya. Jadi kalau misalnya aku punya ayah ibu yang harmonis bla 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 bla, ingat itu keluarga ibu bapak kamu. Kamu nanti akan punya keluarga sendiri. Kalau cewek ya punya pasangan, kalau cewek punya cowok, kalau cowok punya cewek, ya, punya anak, punya cucu, ini itu keluarga kamu. Jadi yang sekarang kamu alami itu keluarga ibu bapak kamu, dan mudah-mudahan keluarga ibu bapak kamu itu menjadi contoh, menjadi tolak ukur untuk kamu membentuk sebuah keluarga. Bagaimana memecahkan masalah, bagaimana misalnya mendidik anak sehingga kamu pun merasa sangat bahagia. Kamu pun akan berpikir bagaimana membuat anak kamu seperti kamu yang bersyukur dan bahagia menjadi anak dari orang tuanya. Kamu kan sekarang bahagia menjadi anak dari orang tua kamu. Tapi ingat, itu keluarga ibu bapak kamu, bukan keluarga kamu. Kamu akan membentuk keluarga sendiri. Jadi kalau kamu sekarang merasa kesepian, itu proses. Dan harus dijalani. Karena kamu nggak akan hidup selamanya sama ibu bapak kamu. Nggak akan serumah. Kalaupun misalnya udah menikah serumah lagi, ada kematian yang memisahkan. Jadi hadapi, caranya dengan gimana? Buat kegiatan-kegiatan baru, ekspektasi baru, cita-cita baru, rutinitas baru, hobi kamu yang mungkin tertunda, lakukan. Tapi juga hati-hati dalam artian memilih pergaulan. Nah, kamu juga bisa belajar sharing apapun, sampaikan ke orang tua untuk sharing, minta pendapat seperti apa. Selalu izin pada orang tua, untuk minta izin, diizinkan. Yang utama adalah didoakan agar tidak hanya sukses tapi yang utama berkah. Jadi kamu sekarang kalau merasa kesepian, itu proses adaptasi menjadi orang hebat dan menjadi mandiri. Dan kamu berhak membangun keluarga kamu sendiri. Gitu. Mudah-mudahan membantu. Pertanyaan berikutnya nih. Kenapa saya ngerasa gak bisa nentuin apa sih potensi atau kelebihan yang sebenarnya saya miliki? Ya karena kamu belum mencoba. Kalau kita misalnya gini, teman-teman kita suka motor cross. Kemudian kita juga beli motor. Tapi kok ngerasa bukan, that's not my fashion, ini bukan passion gua gitu. Terus kamu terus berkutat di situ, ya kamu nggak akan bisa menentukan ini potensi atau minat gue, nggak bisa. Jadi kamu harus mencoba banyak hal dulu. Misalnya dari motor cross, coba misalnya ada yang hobi misalnya apa ya, main musik, gitar, atau misalnya harmonika, atau misalnya nyanyi, bahkan misalnya kan ngelukis. Coba banyak hal mumpung masih muda, sehingga kamu bisa menentukan ini loh. Karena yang namanya sebuah fashion, sebuah hobi atau sebuah apa ya, feel ininya gitu, itu dari pencarian. Bukan karena kita diam di rumah tiba-tiba bisa ngelukis, jago ngelukis, enggak. Bakat, oke, itu bakat, ada gift, tapi kan harus diasah dengan apa? Pengalaman, pencarian. Harus ada referensi, harus ada guru lah kalau bahasa kita mungkin. Mencontoh ke sana, cenderung ke sana, gayanya atau apanya kan gitu. Jadi buat kamu sekarang, kok aku belum? Ya karena kamu belum mencari. Kayak games aja, mencari banyak games kan akhirnya tiba-tiba oh saya itu senang game petualangan gitu kan. Ada senang game strategi kan. Itu dari pencarian. Kamu mencoba banyak hal dulu, kemudian akhirnya menentukan di sini titiknya. Seperti perjalanan hidup. Kamu aja ketika kuliah kan milih-milih dulu, akhirnya menentukan oke, di sini gue gitu kan. Tapi ada juga yang aku kayaknya nggak cocok nih di ekonomi gitu. Tetap hati itu ingin ke kesehatan, akhirnya kamu pindah. Itu namanya lagi pencarian gitu kan. Jadi jangan berhenti mencari. Ketika kamu sudah menemukan fashion kamu akan berhenti di situ. Karena hidup itu perjalanan, bukan tujuan. Jadi kalau kamu diem terus, kamu salah. Kan perjalanan hidup itu perjalanan. Kalau perjalanan itu kan bergerak, keep moving gitu ya.
Oke, pertanyaan berikutnya. Di saat udah move on, mantan datang lagi, gimana ya nanggepinnya? Ini pertanyaan yang sesi sebelumnya kita bahas tentang gimana caranya nggak bisa move on. Nah, sekarang jadi rumit nih. Udah bisa move on, tapi mantan datang. Nah, saya ingin kasih filosofi aja. Sederhana sih, meskipun tidak bisa disamakan. Balikan sama mantan itu ibarat minum kopi 2 kali. Jadi minum kopi habis katanya gitu. Ada ampasnya, kemudian dikasih air lagi, nggak enak. Satu. Kedua, ibarat baca buku. Jadi balikan mantan itu ibarat baca buku yang sama 2 kali, endingnya pasti sama. Tapi itu tidak jadi tolak ukur, itu hanya joke aja. Tapi buat kamu gini, ketika kamu bisa move on, mantan kamu datang, kamu tanya diri kamu sendiri aja dulu gitu kan. Apakah kamu mau menerima atau enggak? Kalau misalnya kamu udah ada yang baru, ya jangan udah. Jangan bermain api lah, kayaknya seperti itu. Stop gitu kan. Nah, tapi misalnya pertanyaan yang kedua sekarang, kamu kok masih berharap dia, masih ingin dia gitu kan. Nah, jangan langsung diterima, by proses dong. Apakah ada perubahan dalam diri dia? Ya, jadi misalnya gini, mantan datang lagi ingin balikan, ya butuh proses mungkin setahun untuk pembuktian bahwa dia berubah, nggak egois lagi, nggak apa dulu yang menyebabkan kamu putus sama mantan, kemudian mantan balik lagi, ingin balik lagi, apakah itu sudah berubah? Enggak. Kalau perlu ada sebuah statement, pernyataan atau perjanjian lah gitu kan. Karena penting. Kenapa? Karena kan katanya gitu tuh. Hanya keledai yang jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Kita itu diberi otak, kepala untuk berpikir, untuk apa? Memilih dan memilah. Jadi kalau ada orang, ya tiap orang berhak untuk mendapat kesempatan kedua. Tapi pastikan bahwa dia memang benar-benar berubah. Kalau dia sudah benar-benar berubah, udah klik di hati kamu, that's okay, kamu buka hati kamu, jalani, mungkin orangnya yang sama, tapi cara berpikirnya berbeda, cara memandang masa depannya juga berbeda, kemudian cara kamu menyimpulkan sesuatu juga berbeda. Jadi buat kamu sekarang, agar kamu bisa, apakah bisa atau enggak gitu kan mantan, ya tanya ke diri kamu, apakah kamu masih butuh dia atau enggak, apakah kamu masih perlu dia atau enggak gitu kan. Kalau kamu misalnya memang udah nggak butuh dia, kamu udah ada yang baru, udah jadi teman aja, just friend gitu kan. Kalau misalnya kamu misalnya masih berharap, ya kamu tinggal tantang dia, mau apa, mau balikan, oke. Aku sebetulnya jujur aja juga gitu kan, tapi kan aku nggak bisa menilai kamu sebegitu aja, sementara kamu telah menyakiti aku di masa lalu. Aku ingin bukti aja kamu telah berubah. Dan ingat, perubahan itu butuh waktu, nggak tiba-tiba hari ini kamu harusnya besok berubah, nggak, butuh waktu. Ketika kita perilaku itu, katanya sih kita butuh sekitar 30 hari untuk merubah mindset kita, kebiasaan kita, perilaku kita. Ya setidaknya saya saranin sih setahun lah uji komitmen itu, apakah dia serius atau tidak gitu. Hanya saran dari seseorang yang ya setidaknya punya pengalaman lah itu ya. Dan itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Omongin aja biar kamu plong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.